Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan nama saya Agustiningsih Diah Pramusinta dari SMA Negeri 1 Jati Agung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran inovasi 2 dengan KD 3.2 Kerajaan-Kerajaan Maritim di Indonesia pada masa Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak, masih semangat? Masih. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa dulu ya. Fauzan silakan dipimpin untuk berdoa. Gurunya bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak ada. Masuk semua ya, berarti ini ya. Oke, bagus. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari minggu kemarin. Kita belajar tentang apa? Kerajaan Maritim Islam. Kemarin kita belajar tentang apa saja? Proses masuknya agama Islam di Indonesia. Bagaimana proses masuknya agama Islam di Indonesia, Eka? Melalui perdagangan. Perdagangannya dari mana saja, nak? India, berdagang dari India, kemudian Cina, betul. Dari ada masih ada teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Kemarin kita sudah membuat itu ya, ya kan? Betul. Jadi proses masuknya agama Islam di Indonesia itu melalui perdagangan. Perdagangan dari mana? Dari internasional, terutama dari Arab. Ada teori kita. Jadi agama Islam dibawa oleh pedagang dari Arab. Kemudian teori bujarat, berarti agama Islam masuk bersama dengan pedagang. Dari mana kalau bujarat? Dari mana bujarat? India, betul ya. Jadi itu adalah prosesnya. Ini adalah sudah ibu share ya. Ini media pembelajaran kita. Setiap belajar kita selalu membuka ini Google Slide. Sudah ada menu di situ, ada gambar laptop itu kemarin biasanya video ya. Video sudah kita tonton. Kemudian kita akan coba untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Islam. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami dan menyajikan hasil analisis mengenai kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia dengan baik dan nanti dapat menumbuhkan budaya literasi, budaya membaca kalian. Ya, kalau kemarin kita membuat makalah kan pasti kalian punya sumbernya banyak kan, nggak cuma satu aja dipakai, tapi sumber-sumbernya lainnya juga. Itu juga untuk meningkatkan literasi kalian. Kemudian sejauh mana kalian memahami kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Islam? Sudah kita singgung materi sebelumnya tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia itu tadi melalui perdagangan internasional ya. Karena Indonesia memang sedari dulu memiliki posisi yang strategis terhadap perdagangan internasional, terutama di India, Cina, Arab, seperti itu. Agenda pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama membuat poin-poin penting mengenai kerajaan yang diangkat melalui makalah yang sudah kalian buat. Makalahnya di bawah tidak? Oke, dari makalah itu nanti kalian akan ibu bagi LKPD untuk menyalin
sudah karena sudah ibu rangkum nanti di mading digital. Nanti kalian juga bisa mengaksesnya dari HP kalian. Kemudian nanti kita akan mempresentasikan karena kita kelompoknya 12, maka presentasinya nanti 6 di hari ini, kemudian nanti di hari berikutnya 6 lagi. Nah, ibu harapkan dari 6 kelompok yang presentasi ini nanti kalian ada yang memberikan tanggapan, gitu ya. Kemudian belajar adalah pekerjaan sepanjang hayat. Selama hayat masih di kandung badan, maka kita akan terus belajar. Karena sejatinya kita ini akan belajar. Bukan hanya kalian saja yang belajar, tapi itu juga belajar dari kalian. Artinya apa? Belajar itu tidak hanya terfokus pada itu sekolah saja, tapi nanti kalian di luar juga akan belajar. Belajar tentang kehidupan. Artinya apa? Belajar itu adalah pekerjaan kita sepanjang hayat. Oke. Kita akan lanjut ke. Nah, ini adalah menu baru, Nak. Kemarin kita tidak ada mading digital ya. Mading digital ini isinya adalah karya kalian, infografis yang sudah kalian buat kemarin. Ini kan baru ya. Kalau yang lainnya kan nggak ada yang kemarin. Nah, angket literasi ini juga baru. Nanti kalian akan mengisi angket setelah nanti proses pembelajaran ini. Jadi, yang pertama kan angketnya kemarin literasinya sudah. Nah, nanti yang kedua kalian akan mengisi angket lagi. Untuk selanjutnya kita masuk ke, silakan kalian buka HP kalian. Kita masuk ke museum. Kita akan membaca dulu tentang sebuah informasi. Sultan Nasriyah, Raja Kemudian Pertama di Aceh. Oke, Ibu mau ada yang membacakan ya dari kalian. Vicky, silakan di sama artikelnya. Nah, ini adalah bentuk nisannya ya. Nisannya kelihatan ada tulisan artikel. Silakan dibaca. Replika dari nisan Sultanah Nahrisyah ini aslinya terdapat di Samudra Pasai, Aceh. Nisan Sultanah Nahrisyah adalah salah satu tinggalan budaya materi. Bukti bertulis dari masa penyebaran Islam di Nusantara. Setelah adanya penyebaran agama Islam, aksara Arab mulai dikenal dan berkembang di Nusantara. Aksara Arab pertama yang dikenal di Indonesia dituliskan pada nisan yang ditemukan di Desa Leren, Gresik dalam bahasa Arab dengan kaligrafi kat kufi. Pada perkembangan selanjutnya, aksara Arab tidak hanya digunakan untuk menulis teks-teks agama saja, tetapi juga hal-hal yang menyangkut kehidupan sosial sehari-hari, seperti teks-teks sastra, hukum, perdagangan, dan sebagainya. Sultanah Nahrisyah atau Nahrasyah adalah keturunan Sultan Malik As-Saleh, merupakan raja perempuan pertama di Aceh yang memimpin kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai sendiri merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1267 Masehi. Sultanah Nahrisyah memimpin kerajaan Samudra Pasai menggantikan Sultan Zainal Abidin yang mangkat tahun 1405 Masehi. Sultanah Nahrisyah wafat di tahun 1428 Masehi dan dimakamkan berdampingan dengan makam ayahnya, Sultan Zainal Abidin, merupakan makam terindah di Asia Tenggara. Nisan Sultanah Nahrisyah dipenuhi aksara Arab, berbahasa Arab dan Melayu kuno dengan khat kufi yang indah, yaitu kaligrafi Arab tertua yang berasal dari kota Kufah. Nisan tersebut memuat keterangan bahwa inilah kubur wanita yang bercahaya yang suci, ratu yang terhormat, almarhum yang diampunkan dosanya Nahrasyah, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, putra Sultan Muhammad, putra Sultan Malik As-Saleh. Pada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampunkan dosanya. Mangkat dengan rahmat Allah pada hari Senin 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1428. Selain itu dituliskan ayat kursi, surah Yasin, kalimat syahadat, panggalan surat Ali Imran ayat 18-19 dan surat Al-Baqarah ayat 285-286. JP Mokwet berpendapat bahwa nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik Timur dan nisan Sultanah Nahrisyah atau Nahrasyah berasal dari Kambai, Gujarat, India. Pendapatnya ini didasarkan atas kesamaan bahan, jenis huruf, dan cara menulis pada nisan Maulana Malik Ibrahim. Nisan Sultanah Nahrisyah dengan sebuah nisan dari Kambai
yaitu Nisan Umar bin Ahmad Al-Fazaruni yang wafat pada tahun 1333. Sudah. Oke, yang lain menyimak. Selain menyimak, kalian juga bisa melihatnya di HP kalian. Buka semua ya, Nak ya. Bagus. Oke, sekarang seperti yang Ibu bilang tadi, setelah kalian menyimak, mendengarkan apa yang sudah dibaca dan kamu sudah membaca, sekarang kita ke angket literasi. Nah, jadi kalian akan mengisi dulu. Silakan kalian buka angket literasinya. Bisa dibuka anak-anak. Memakai akun belajar ID ya. Memakai akun belajar ID kita sudah kemarin disosialisasikan oleh Bapak Wakil Kesiswaan dan Wali Kelas ya. Sudah mengaktifkan akun belajar ID. Manfaatnya banyak sekali akun belajar ID ini. Kalian bisa kemarin membuat infografis tanpa gratis kan? Ya. Sudah dibuka Nak? Sudah terbuka ya? Silakan diisi Nak. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan diisi karena hanya mengisi sejauh mana kalian memahami artikel yang sudah dibacakan oleh teman kalian. Di antara kalian pasti ada yang mendengar dan juga otomatis membaca ya. Silakan 5 menit. Kita akan mengisi angka sebelum kita masuk ke pelajaran ke materi selanjutnya. Kita akan membuat
bawakan. Kemudian kehidupan politiknya, ekonomi sosial, kemudian peristiwa penting atau perumuhan, boleh. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Waktunya 20 menit cukup nggak, Kak? Oke, silakan. Dulu ya, kepalanya dipasang. Nah, Ibu mau kalian kelompok ini harus ada kerja yang jelas gitu ya. Jadi kerja semua, jangan cuma satu orang saja yang bekerja gitu ya. Nanti ada yang bagian tulis mengumpulkan informasi, nanti juga yang bagi tugas. Jangan sampai ada yang hilang. Oke, kita akan siapkan infografis hasil karya kalian ya. Kalian juga bisa melihat dari HP kalian, dari Google Slide-nya, dengan klik mading digital. Mading digitalnya itu berisi tentang infografis yang sudah kalian susun. Nah, infografis ini adalah bagian dari sumber bacaan kalian untuk menambah wawasan dan informasi mengenai kerajaan Kesultanan Islam. Kelompok sebelah silakan Iwan. Kerajaan Tidore ya? Silakan dimulai kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Iman Syahzalina kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kerajaan Tidore dari hasil makalah yang kami buat. Kami membuat infografi dari makalah kami yang akan dibacakan oleh Daman Fernani. Kesultanan Tidore, letak lokasi kerajaan Tidore terletak di sebuah selatan Malaka. Raja pertama Muhammad Nakil, Sultan Muku, raja terakhir Muhammad Nakil. Politik yang semakin dinomatis akibat perubahan politik dari Orde Lama Orde Baru. Tidore memaksa elit mempertahankan pihak reaksi kelompok atau individu bersamaan kekuasaan yang diinginkan. Ekonomi sosial yang utama pertanian, perdagangan tanah di Kepulauan Maluku yang dipimpin Sultan Simba banyak cengkeh dan pala, maka pertanian perdagangan sampai Maluku maju. Peristiwa penting keruntuhan diadu domba dengan Kesultanan Demak yang dilakukan bangsa asing Spanyol dan Portugis bertujuan mempolitik daerah penghasilan tempat tersebut. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, ada yang bertanya, Nana? Ada yang bertanya? Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalil Fernando ingin bertanya. Dari kelompok 12 ingin bertanya. Pada abad berapakah kerajaan Tidore didirikan dan siapakah raja pertama kerajaan Tidore? Oke. Waktu dijawab. Izin dijawab buat kelompok 12. Pada abad ke-11 dan rajanya adalah Muhammad Nakil. Apakah ada kelompok lain yang ingin
yang akan dibacakan. Kesultanan Malaka. Letak Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang berdiri di Malaka, Malaysia. Raja-raja Kesultanan Malaka namanya para Meswara, raja termasyhurnya Sultan Muzaffar Syah, raja terakhirnya Sultan Mahmud Syah. Kehidupan politiknya adalah dalam menjalankan dan penyelenggaraan politik negara. Ternyata para sultan menganut paham politik hidup berdampingan secara damai, existence polis yang dijelaskan secara efektif. Politik hidup berdampingan secara damai dilakukan melalui hubungan diplomatik dan ikatan perkawinan. Kehidupan ekonomi sosial Malaka bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Masyarakat Malaka dapat disebut sebagai masyarakat maritim. Peristiwa penting peruntuhannya, serangan Portugis sempat mendapatkan perlawanan keras dari rakyat dan gerilyawan Malaka. Namun pada akhirnya Malaka berhasil dilakukan Portugis pada 10 Agustus 1511 dan Alfonso diangkat sebagai penguasanya. Kerajaan Malaka. Peristiwa itu menandai runtuhnya kerajaan Malaka akibat serangan bangsa Portugis. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami silakan. Ada yang bertanya, nak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Sari dari kelompok 8 ingin bertanya, pada tahun berapa kerajaan Malaka didirikan dan siapa pendirinya? Langsung jawab atau memberikan kesempatan untuk ada yang bertanya lagi? Oke, berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya lagi, nak? Oke, dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Galangi Pemuda dari kelompok 8. Pada masa pemerintahan siapakah kerajaan Malaka mencapai kejayaan? Oke, menjawab sama yang bertanya siapa? Oke, langsung dijawab. Siapa yang menjawab? Izin tidak menjawab dari kelompok 8. Pada tahun 1600 sampai pada tahun 1280 sampai 143 Masehi. Dirinya para Meswara. Izin menjawab pertanyaan kedua. Kesultanan Malaka mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1445 sampai 1459 Masehi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Jadi kerajaan Malaka ini berhubungan langsung dengan Portugis, kolonial kolonial Portugis. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini adalah infografisnya. Kalian bisa melihatnya nanti langsung di Mading Digital. Ya, itu adalah harus latihan ya. Kita itu memang kalau diskusi di depan kelas kalian untuk percaya diri, mandiri ya, untuk berbicara di depan, public speaking istilahnya begitu. Oke, ada yang mau menyimpulkan untuk presentasi kita hari ini dengan sistem politik? Bagaimana dengan sistem politiknya? Nah, ada yang mau memberikan kesimpulan untuk sistem politik dari kesultanan-kesultanan yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian? Pemerintahannya itu bentuknya apa, nak? Coba Eka, bagaimana sistem pemerintahan kesultanan yang sudah dipaparkan oleh teman kalian? 6 ya, itu sudah presentasi 6. Satu pusat pemerintahan. Terdapat pusat pemerintahan yang kuat dan raja sebagai pemimpin tertinggi. Sistem feodal. Struktur pemerintahan didasarkan pada hubungan kekerabatan dan hubungan kekerabatan di mana bangsawan memiliki hak penting. Juga perjanjian dagang. Jaringan perdagangan yang luas melibatkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan ekonomi dan kekuasaan. Oke, jadi sistem pemerintahannya itu berupa feodal ya. Tadi
Perdagangan internasional. Oke, masih ada waktu sebenarnya. Nah, bagaimana kalau kita main game? Oke, jadi setiap kita kan ada 12 kelompok ya. Nah, nanti silakan 12 kelompok itu satu saja. Jadi misalnya kalian pakai pakai nama kerajaan kalian. Kalau Malaka ya Malaka begitu. Jadi bukan pakai nama nickname-nya. Kita akan masuk ke buket ya nak ya. Kita akan main buket. Ibu akan mengirim ininya. Link. Apa sih? Oke, kita sudah belajar. Sudah belajar kerajaan hari Islam di Indonesia. Kemudian kita tadi sudah presentasi, kita tadi sudah berdiskusi. Terus kita ini adalah evaluasi. Iya, kemudian menampilkan kerajaan Ternate menjadi juara 1, Malaka menjadi juara 2, kerajaan Aten menjadi juara 3. Nanti ibu kasih teman-teman ya untuk 3 kerajaan ini ya. Terima kasih atas atensinya. Sekarang pelajaran kita akan mengakhiri. Silakan Ini doa dulu kita tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak sudah bersemangat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami juga evaluasi lagi karena kita kan sudah selesai. Oke, kita tutup dengan doa. Siap. Berah. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Demikian video praktek pembelajaran inovasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.